Najwa Shihab lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 16 September 1977. Ia mempunyai seorang ayah yang bernama Quraish Shihab dan ibu yang bernama Fatmawati. Najwa Shihab bisa dikatakan termasuk seorang anak dari keluarga penjabat penting di Indonesia. Hal itu dikarenakan ayah dari Najwa Shihab pernah menjabat sebagai Menteri Agama di zaman Presiden Habibie. Pernikahan Quraish Shihab dan Fatmawati dikaruniai 4 putri dan 1 putra. Sedangkan Najwa Shihab sendiri merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Najwa Shihab mempunyai 4 saudara kandung, 1 orang kakak dan 4 orang adik. Najwa Shihab merupakan seorang perempuan yang bernama Najila Shihab. Kemudian adik pertama Najwa Shihab juga seorang perempuan yang memiliki nama Nasiwa Shihab. Adik kedua Najwa Shihab adalah seorang laki-laki yang memiliki nama Ahmad Shihab. Dan adik perempuan kakak terakhir Najwa Shihab adalah Nahla Shihab. Namun nama-nama anak Quraisy bukan hanya sekedar nama indah saja, tetapi setiap nama anaknya merupakan sebuah doa atau harapan orang tua. Nama Najwa Shihab yang diberikan oleh sang ayah. Quraisy Shihab mempunyai arti percakapan atau bisikan menurut makna majalisa, orang yang pandai bercakap, mudah dimengerti dan cerdas saat berinteraksi dengan orang lain. Najwa Shihab menikah dengan Ibrahim Syarif Assegaf pada tahun 1997. Najwa Shihab dan Ibrahim Syarif Assegaf mempunyai seorang putra yang bernama Izzat Ibrahim Assegaf yang biasa dipanggil dengan Izzat. Najwa Shihab memilih untuk melanjutkan karirnya di bidang jurnalistik walaupun ia merupakan lulus sarjana hukum. Saat bekerja di dunia jurnalistik, Najwa Shihab dikenal oleh teman-temannya sebagai pribadi yang supel, ramah, dan tidak sombong. Bahkan ia selalu merendah jika dinyatakan sebagai wartawan yang sukses. Sampai saat ini, bahkan ketika di acara Mata Najwa, Najwa Shihab akrab dipanggil dengan nama Nana. Pendidikan Najwa Shihab. Biografi Najwa Shihab semasa menempuh pendidikan. Najwa Shihab bisa dikatakan sebagai murid cerdas karena saat menempuh pendidikan menengah atas, ia mendapatkan kesempatan belajar ke luar negeri. Kesempatan yang didapatkan oleh sangat didukung keluarga. Orang tua Najwa Shihab sangat cinta dengan bidang pendidikan dan agama. Oleh karena itu, Najwa Shihab sudah diberikan ilmu tentang pendidikan sejak masih kecil. Ia dimasukkan ke taman kanak-kanak Al-Quran pada saat menempuh pendidikan TK. Najwa Shihab pernah merasa dipukul dengan kayu kecil oleh gurunya ketika melakukan kesalahan. Setelah selesai dengan pendidikan masa kanak-kanaknya, Najwa Shihab melanjut pendidikan sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah pada tahun 1984 sampai tahun 1990. Kemudian di tahun 1990, Najwa Shihab meneruskan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Al-Ikhlas, Jeruk Purut, Jakarta Selatan dan lulus di tahun 1993. Sekolah menengah atas menjadi lembaga pendidikan yang dipilih oleh Najwa Shihab setelah lulus dari sekolah menengah atas. Saat menempuh pendidikan di bangku sekolah menengah atas, Najwa Shihab mendapatkan sebuah tawaran atau kesempatan belajar untuk program American Field Service. Program American Field Service (AFS) ini merupakan program pertukaran pelajar ke Amerika yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Antar Budaya. Dengan mendapatkan program pertukaran pelajar ke Amerika, maka bisa dikatakan jika Najwa Shihab mempunyai tingkat kecerdasan yang istimewa. Najwa mendapatkan program pertukaran pelajar ke Amerika saat berusia 16 tahun. Orang tua Najwa Shihab diberikan kepercayaan untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu dan sampai selesai. Menempuh pendidikan di Amerika, Najwa Shihab berhasil menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang tuanya. Najwa Shihab ikut jalur penelusuran minat dan bakat
PMDK untuk masuk ke perguruan tinggi negeri PTN. Jalur PMDK merupakan salah satu jalur yang sangat dinantikan oleh para siswa SMA. Berkat prestasi yang gemilang saat menempuh pendidikan SMA membuat ia lulus seleksi perguruan tinggi negeri PTN, dan PTN yang dipilih ialah Universitas Indonesia. Setelah selesai dengan pendidikan sekolah menengah atas program pertukaran pelajar Amerika Field Service AFS, Najwa Shihab memilih Universitas Indonesia sebagai lembaga pendidikan selanjutnya. Jurusan yang diambil ketika menempuh pendidikan Universitas Indonesia adalah jurusan hukum pada tahun 2000. Najwa Shihab telah menyelesaikan studinya dan mendapatkan gelar sarjana hukum. Setelah lulus dari Universitas Indonesia, Najwa Shihab memilih karirnya sebagai seorang jurnalis. Semakin lama bekerja di dunia jurnalistik membuat ia jatuh hati dengan dunia ini dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang magister. Di tahun 2008, ia mendapatkan beasiswa magister dari pemerintah Australia dan lembaga pendidikan yang dipilih yaitu Melbourne Law School. Ketika menempuh pendidikan magister di Penghargaan yang diperoleh oleh Najwa Shihab. Biografi Najwa Shihab setelah membawakan berita dan laporan saat tsunami di Aceh membuat kinerja Najwa semakin meningkat. Keberhasilan karir jurnalis dapat dilihat dapat banyaknya penghargaan yang ia dapatkan pada tahun 2006. Najwa Shihab menyambut penghargaan sebagai jurnalis terbaik Metro TV dan memasuki sebuah award Panasonic Global Award dengan kategori presenter terbaik. Pada tahun 2006 juga Najwa Shihab terpilih menjadi peserta senior jurnalistik seminar yang dihadiri oleh wartawan-wartawan hebat dari berbagai negara. Acara senior jurnalistik seminar diadakan di beberapa negara, contoh di Amerika Serikat. Di tahun ini juga Najwa Shihab menjadi pembicara acara konferensi Asia Amerika Journalistic Association. 1 tahun berikutnya, kegemilangan Najwa Shihab dalam dunia jurnalistik tidak hanya diakui di dalam negeri, tetapi dari luar negeri. Hal itu dibuktikan dengan masuknya Najwa Shihab pada nominasi Panasonic Award dan di tingkat Asia, ia masuk ke dalam nominasi Asian Television Award untuk kategori Best Current Affairs atau Talk Show Presenter. Pada ajang Asian Television Award, pengumuman pemenang dilakukan di Singapura dan pemilihan pemenang dilakukan oleh juri dari ajang tersebut. Di tahun 2010, Najwa Shihab terpilih sebagai nominasi di Panasonic Award untuk kategori presenter berita terbaik, tetapi di 2010, ia belum bisa menjadi pemenang Panasonic Award. Penghargaan luar negeri berikutnya yang Najwa Shihab dapatkan ialah penghargaan Young Global Leaders di tahun 2011. Penghargaan ini merupakan penghargaan yang diselenggarakan oleh World Economic Forum. World Economic Forum merupakan sebuah organisasi nirlaba internasional yang pusatnya ada di Jenewa, Swiss. Pertemuan tahunan yang diadakan oleh lembaga ini diselenggarakan secara rutin di Davos, Swiss, dan pertemuan itu dihadiri oleh eksekutif bisnis, politikus, ilmuwan, dan jurnalis terpilih. Pada saat penghargaan Young Global Leaders itu diselenggarakan di tahun 2019, ada 3 orang Indonesia yang terpilih untuk memperoleh penghargaan tersebut, yaitu Rieke Diah Pitaloka. Ia merupakan seorang tokoh politik perempuan Indonesia. Arsjad Rasjid, ia merupakan Chief Executive Officer di PT Indika Energi. Najwa Shihab, ia merupakan jurnalis sekaligus pembawa acara Mata Najwa. Adapun beberapa penghargaan lainnya yang pernah didapat oleh Najwa Shihab, seperti The Influential Woman of the Year dari Elite Magazine di tahun 2016, Most Progressive Figure dari Forbes Magazine di tahun 2016, Australian Alumni Award for Journalism and Media di tahun 2019. Pada tahun yang sama, ia mendapat penghargaan National Award for Journalism
Contribution to Democracy di tahun 2019. Perjalanan karir Najwa Shihab. Meskipun ia lulusan sarjana hukum, tetapi Najwa Shihab lebih menginginkan jurnalistik sebagai karirnya. Pada saat Najwa Shihab masih menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia, Najwa Shihab melakukan kegiatan magang di divisi berita RCTI. Pada saat itulah Najwa Shihab jatuh hati di dunia jurnalistik, dan setelah lulus Najwa Shihab lebih menginginkan jurnalistik sebagai karirnya. Setelah 1 tahun lulus dari Universitas Indonesia, Najwa Shihab memulai karir jurnalistiknya di stasiun Metro TV. Peningkatan karir Najwa Shihab terus berlangsung. Yang sebelumnya ia menjadi reporter lapangan, dan setelah itu ia diangkat menjadi pembawa berita di News Anchor. Banyak berita yang dibawa oleh Najwa Shihab, seperti Prime Time. Acara ini sering kali membahas isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan oleh banyak orang. Dan narasumber yang diundang di acara ini merupakan seseorang yang Wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan perjalanan karir dari Najwa Shihab. Acara berita yang dibawakan berikutnya ialah program Berita Suara Anda. Pada tanggal 6 Desember 2004 merupakan tanggal acara Berita Suara Anda lahir dan hadir di televisi. Acara ini terdiri dari 3 segmen yang berisi 6 berita, dan durasi dari acara ini ialah 30 menit. Acara berikutnya ialah sebuah acara yang berisi tentang perbincangan dengan tokoh-tokoh tertentu yang dipandu oleh pembawa acara, dan nama acara itu ialah Mata Najwa. Acara ini bisa dikatakan sebagai acara reguler yang dimiliki oleh Najwa Shihab. Hal itu bisa dilihat dari nama acaranya, yang dimana terdapat nama Najwa yang merupakan pembawa acara tersebut. Karena sifat tidak mudah puas dalam menekuni suatu hal dan sifat selalu ingin belajar, membuat Najwa Shihab selalu meriset, mempelajari, dan memperbaiki semua hal yang berkaitan dengan acara yang dipimpin oleh dirinya. Hal itu sering dilakukan sebelum dimulainya acara, sehingga ia bisa datang lebih awal hanya untuk membaca semua hasil riset yang telah dilakukan oleh tim, lalu mempelajari hasil riset itu dan memperbaikinya jika kekurangan atau kesalahan informasi. Acara Mata Najwa yang dibawakan oleh Najwa Shihab bisa dibilang acara yang sukses karena bisa mendapatkan beberapa penghargaan dan banyak masyarakat yang menyukai acara ini. Biografi ini ialah setiap karir yang ditekuni secara sungguh-sungguh akan menghasilkan sebuah kesuksesan, walaupun tidak sesuai dengan jurusan yang ditempuh. Seperti halnya Najwa Shihab selalu bersungguh-sungguh dalam meniti karirnya, sehingga ia mendapatkan banyak penghargaan di dunia jurnalistik, walaupun ia lulusan sarjana hukum. Dengan demikian, sebuah usaha yang dilakukan selama ini tidak ada yang mengkhianati hasil. Terima kasih.